Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Matt with Razali. Dan dalam video kali ini kita akan membahas lanjutan tentang fungsi eksponensial dan logaritma. Pada video sebelumnya yang terkait dengan ini, kelanjutan dari video ini kita telah membahas tentang fungsi eksponensial. Dan sekarang kita bahas tentang fungsi logaritma. Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat. Mari kita mulai. Dan sebelum kita mulai, kita akan lihat di sini saya telah menyusunkan bahannya yang saya ambil dari dua rujukan utama, yaitu College Algebra, Concept and Context, karangan Jim Stewart, dan yang kedua adalah dari College Algebra edisi ke-8, karangan Ron Larson dan David C. Falco. Mari kita sama-sama bahas fungsi logaritma itu seperti apa, dan saya akan membacakan apa-apa yang telah saya buat di sini dan menjelaskan sepertinya. Kita lihat bersama fungsi eksponensial pertama ya. Pertama fungsi logaritma dan hubungannya dengan fungsi eksponensial. Nah, ini sama seperti fungsi eksponensial yang memiliki bilangan basis. Fungsi logaritma juga punya bilangan basis. Katakanlah basisnya A dan basisnya itu harus lebih dari 0 atau positif. Nah, namun cara menuliskan logaritma dari bilangan X dengan basis A itu ditulis dengan cara seperti ini. Ini adalah caranya ya. Y sama dengan logaritma X basis A. Jadi kita bilang logaritma X dengan basis A. Ingat bahwa A lebih dari 0, X juga harus lebih dari 0. Karena logaritma 0 itu tidak ada. Logaritma negatif, bilangan negatif juga tidak ada. Nah, seperti juga fungsi eksponensial yang grafiknya naik secara dramatis dan merupakan fungsi one-one atau satu-satu, demikian juga fungsi logaritma ya itu tadi fungsi eksponensial ya yang saya sebut ya. Demikian juga fungsi logaritma itu juga fungsi naik, tetapi naiknya sangat lambat, beda dengan fungsi eksponensial yang naiknya sangat cepat dan dramatik. Juga fungsi logaritma termasuk fungsi satu-satu. Maka kita katakan bahwa fungsi logaritma itu adalah kebalikan atau inverse daripada fungsi eksponensial. Berikutnya, bagaimana Anda menghitung nilai fungsi logaritma dengan sembarang basis A dengan kalkulator Wolfram Alpha. Nah, seperti banyak video saya yang membahas tentang Wolfram Alpha, Anda silakan masuk saja ke Wolfram Alpha, ketik di Google Wolfram Alpha, ini akan membawa ke tampilan seperti ini. Nah, Anda pilih ini palet atau tombol ini ya, akar, nanti akan keluar macam-macam palet di sini, dan ini Anda pilih logaritma dengan basis yang selain dari 10 ya. Karena di sini ada juga basis 10. Ini basisnya selain dari 10, Anda cukup masukkan basisnya berapa, logaritma apa, dan akan keluar hasilnya. Misalnya kita mau mengambil logaritma 45 basis 7. Kita tekan palet ini, klik, lalu tekan 745, hasilnya cukup banyak ya desimalnya. Kita katakan aja hasilnya 1,96 ya. Kemudian hubungan fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Nah, saya katakan dalam tulisan ini, di slide ini, fungsi logaritma, ya, log X sama dengan Y, basis A, dapat ditulis dalam bentuk eksponensial menjadi X sama dengan A pangkat Y. Nah, skema ini memudahkan Anda untuk mengubah dari bentuk logaritma ke bentuk eksponensial. Jadi, kalau Anda punya logaritma X basis A sama dengan Y, untuk mengubah ke sini, ke eksponensial ini, Anda cukup A kalian pangkatkan dengan X, jadi Anda cukup buat A pangkat Y, hasilnya sama dengan X. Jadilah dia seperti ini. A pangkat Y sama dengan X. Demikian saja ya. Tidak susah, ini cukup mudah cara konversinya. Saya kasih lagi satu contoh yang lebih di sini ya. Ini misalnya logaritma 2 K 4. Nah, bagaimana mengubahnya? Anda cukup 2 pangkat 4. Terus begini. Sama dengan 16 ya. Sama dengan, jadi cukup memutar seperti ini. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi ini dari bentuk logaritma menjadi bentuk eksponensial. Kita lanjut ya. Seperti ini ya. Nah, ini contoh-contohnya. Log 64 basis 82. Karena
8 pangkat 2 sama dengan 64. Nah ini. Log 1/16 basis 2 min 4. Kenapa? Karena 2 pangkat min 4 adalah 1/16. Skema ini sangat memudahkan. Contoh lain, bagaimana jika Anda diberi fungsi bentuknya bukan eksponensial tetapi tidak bentuk logaritma tapi bentuk eksponensial seperti ini. Nah, Anda untuk mengubahnya menjadi bentuk apa? Bentuk logaritma, ya. Anda tinggal lihat aja basisnya kan 5. Jadi ada tulis log basis 5. Yang dilogaritmakan adalah hasil ini 125. Maka pangkatnya 3 itu menjadi hasil logaritma. Oke. Nah, lihat ini dalam bentuk logaritma gimana? Basisnya 0,1 nih. Ya, yang dilogaritmakan 0,001. Hasilnya adalah pangkatnya yaitu 3. Ya, demikian ya. Nah, logaritma basis 10 adalah spesifik dan istimewa karena banyak kalkulator menggunakan basis 10. Karena sih basis 10 itu kan mudah dalam pemangkatan. Misalnya 10 pangkat 01, 10 pangkat 1 10, 10 pangkat 2 100, 10 pangkat 3 adalah 1000 dan seterusnya. Sehingga kita bisa menulis log 100 itu 2, log 1000 3, log 1 juta adalah 6. Karena apa? 1 juta itu 10 pangkat 6. Ya. Nah, ini latihan yang saya ambil dari buku Jim Stewart juga. Anda dapat kerjakan. Bagaimana Anda menyatakan logaritma ini dalam bentuk fungsi eksponen. Saya kasih satu contoh, misalnya saya akan ubah, tentunya saya skema yang saya kasih tadi, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, selebihnya Anda kerjakan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana mengubah bentuk pangkat ini menjadi logaritma? Sama saja ya, tidak ada masalah. Kita lihat di sini, basisnya apa ini? Contoh saya ambil 36A. Basisnya 4, berarti ini logaritma basis 4 dari hasil ini 0,125 sama dengan pangkat yaitu min 3/2. Nah, ini koneksi antara eksponen dan logaritma. Sisanya Anda boleh kerjakan dengan cara yang sama. Ya, ini juga begitu. Dengan menggunakan definisi bagaimana Anda mencari nilai X. Ini mudah. Saya ambil 1A, saya cukup memutar 2 pangkat 5 sama dengan X. Kan begitu. 2 pangkat 5 sama dengan X, maka X-nya tentu kita dapat 32. Karena 2 pangkat 5 itu 32. Nah, Anda dapat mengerjakan soal lain dengan cara yang serupa. Grafik fungsi logaritma. Grafik fungsi logaritma. Nah, seperti ini. Ketika dia di bawah 1, ketika 1 0, di bawah 1 itu menjadi negatif. Semakin mendekat kepada 0, maka nilainya akan membludak menuju negatif tak hingga. Tetapi ketika sangat besar, katakanlah 10 pangkat 10, ini besar, tetapi nilainya hanya 10. Itu pula ya. Di sumbu Y hanya bergerak sampai kepada 10. Ya. Ini bukan 10, maksud saya ketika dia ke sana sampai 10 pangkat 10. Maka perubahannya naik, tetapi dengan kenaikan yang sangat lambat sekali. Itu perbedaannya dengan fungsi eksponensial. Nah, ini adalah contoh logaritma basis 2. Jadi bagaimana menggambar grafiknya? Buat saja sumbu X, sumbu Y, berikan saja nilai-nilai X, misalnya 1/16, 1/8, 1/4, dan seterusnya. Kalian akan dapatkan nilai Y, dan perlakukan ini sebagai koordinat. Ini seolah-olah kita punya koordinat X, Y, di mana X-nya 4, Y-nya 2. Ini kalau X-nya 4, Y-nya 2, grafiknya ada di sini, 4,2. Nah, ini 4,2. Nanti kalau dia 1,0, X-nya 1, Y-nya 0 di sini. Maka semua titik ini kita hubungkan dan jadilah bentuk grafik logaritma dengan basis. Kita lanjut lagi. Menggambar grafik logaritma basis 2, basis 3, basis 4 dalam satu sumbu X, Y yang sama ini. Kita lihat, tentunya kita gambar dulu nilai log basis 2, basis 3, basis 4 dengan X setengah 1, 2, 4, 8. Berapa nilai Y-nya? Jadi log yang di sini ini adalah Y-nya pada sumbu Y. Maka kita plot, kita akan memiliki 3 buah grafik yang bentuknya seperti ini. Dan kelihatannya semakin besar basisnya, maka naik lambat juga, tetapi dia peningkatannya lebih tinggi.
Semakin kecil basisnya, ini, oh, sorry, maaf ya, terbalik. Kelihatannya justru kalau basisnya semakin besar, semakin lambat. Dan justru kalau basisnya dibuat semakin kecil, maka kenaikannya lambat, tapi jauh lebih cepat daripada basis-basis yang lain. Karena nilai basis 2 grafiknya lebih tinggi daripada basis 3 dan basis 4 untuk arah vertikal Y-nya. Nah, ini latihan bagaimana kalau basisnya 3, 5, 7. Silakan lakukan dengan cara seperti ini. Nah, ingat bahwa fungsi logaritma dan eksponensial saya katakanlah fungsi yang saling berkebalikan atau inverse. Sebuah fungsi yang saling inverse, mereka akan simetri terhadap garis Y sama dengan X. Ini garis putus-putus ini, saya highlight hijau adalah garis Y sama dengan X. Jadi kalau ada kurva di sini, ini kurva dari apa? Misalnya kurva dari log basis 2 ini. Nah, ini bendanya, maka kan bayangannya jatuh di sini. Ini bayangannya. Jadi mereka ini adalah simetri dalam pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Itu adalah sifat fungsi yang saling inverse. Ya, mereka saling simetri terhadap garis Y sama dengan X grafiknya. Nah, kita lihat lagi sekarang. Mengambil logaritma suatu bilangan besar atau kecil akan memperkecil atau memperbesar nilai logaritmanya. Misalnya berat semut 0,00003 kg, berat gajah 4.000 kg, berat whale atau ikan paus 170.000 kg. Dan kalau kita logaritmakan, berat semut itu dilogaritmakan akan menjadi negatif 5,5. Berat gajah dilogaritmakan jadi 3,6 log dari 4.000. Basis 10 ya. Kita anggap basis 10. Jadi kalau logaritma itu tidak ditulis apapun, hanya ditulis log 4.000. Basisnya apa? Dia kesepakatan konvensi internasional jika basis tidak disebutkan, itu artinya adalah sama dengan 10. Jadi hanya basis 10 saja yang bisa kita tulis log langsung tanpa menulis basisnya. Tapi basis-basis lain wajib ditulis selain 10. Nah, sifat dasar logaritma. Untuk logaritma 1 dengan basis berapapun 0. Logaritma A dengan basis yang sama A1. Jadi kalau kita punya log 4 basis 4, 1. Log 10 basis 10, 1 juga ya. 1. Log 7 basis 7, 1. Jadi sepanjang log dan yang di basisnya sama, hasilnya 1. Kemudian logaritma A, logaritma basis A, dari A pangkat X, uniknya, pangkat X itu kita boleh turunkan ke sini menjadi X kali apa? Itu akan menjadi X dikali log A, A. Karena tadi log A itu adalah 1, berarti hasilnya kembali ke X. Dan ingat bahwa logaritma yang keempat, A, pangkat logaritma AX itu akan kembali ke X. Itu ada keunikan. Ini kita ambil contoh ya, kita lihat di sini ya. Setelah ini ada contoh. Nah, ini coba berapa ini? Ini pasti 1 karena sama, kan begitu. Kemudian ini bagaimana? Ini 4, 4-nya turunkan saja ke sini. Jadi apa? 4 dikali log 5 basis 5 ya 4. Nah, 36 boleh nggak? Kalau 36 bagaimana? Log 6, 36. 36 itu boleh Anda tulis menjadi berapa? 6 pangkat 2. Otomatis ini turun menjadi karena ini sama 66 jadi 2. Demikian ya. Nah, 3 log 8 basis sama 3 itu kembali kepada 8 ya. Nah, sisanya coba Anda selesaikan sendiri. Hukum aturan dasar dalam logaritma. Jadi karena logaritma adalah bentuk eksponen dalam versi yang lain, maka aturan-aturan aljabar dalam bentuk eksponen akan memberi kita sejumlah cara yang berguna ketika kita bekerja dalam versi logaritma. Ini saya bacakan aja ya apa yang saya ketikkan tadi sebelum mempersiapkan ini.
Misalnya gini, kita mengetahui lah dalam logaritma, dalam eksponen bahwa kalau X 10 pangkat X dikali 10 pangkat Y itu adalah 10 pangkat X tambah Y, pangkatnya aja ditambah. Jadi untuk keperluan itu, kita boleh menulis 10 pangkat X itu sebagai A, 10 pangkat Y sebagai B, otomatis kalau kita kalikan A kali B, berarti 10 pangkat X dikali 10 pangkat X tambah Y, kan begitu. Dan jika A sama dengan 10 pangkat X itu kita nyatakan dalam bentuk logaritma, jadi log A, ya log basis 10 dari A sama dengan X, dan log B basis 10 sama dengan Y, maka log basis 10 dari A kali B, tadi kita tahu A kali B adalah X tambah Y. Jadi ini artinya kita bisa mengatakan logaritma dari A kali B adalah logaritma A ditambah logaritma B. Jadi perkalian diubah menjadi penjumlahan. Nah, hal seperti itu membawa kita kepada 3 konsekuensi hukum dasar dari logaritma. Jadi kalau ada log A kali B, log A tambah log B. Log A bagi B dikurangkan saja, log A kurang B. Log A pangkat C, pangkatnya boleh turun menjadi koefisien. Ya. Untuk yang ketiga misalnya logaritma 2, 8 pangkat 3, ini pangkat 3-nya boleh turun ke sini jadi koefisien jadi 3 log 2, 8. Kita tahu 8 itu bisa ditulis berapa? Menjadi 2 pangkat 3, betul? Maka kembali turun ke sini, 3 kali 3 jadi 9, log 2, 2. Log 2, 2 adalah 1, jadi hasilnya adalah 9 dikali 1. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh bagaimana kalau Anda punya logaritma 2, logaritma 32 dijumlah dengan basis sama-sama 4, sama ya, maka itu artinya log 2 kali 32 alias log 64. Kenapa log 64 itu 3 dengan basis 4? Karena 64 itu bisa itu 4 pangkat 3. 3 ini turun jadi 3 log 4, 4. Dan untuk log yang sama dengan base-nya menjadi 1 kan, 3 kali 1, makanya itu dikatakan 3. Lihat basisnya sama-sama 2, 80 dikurang 5, berarti 80 bagi 5 adalah 16. 16 itu bisa ditulis jadi 2 pangkat 4, sehingga ini menjadi 4 saja. Ya, untuk C, silakan. Nah, untuk C, kalau dia pangkatnya, koefisiennya di sini, koefisien itu boleh ada naikkan. Jadi dari pangkat menjadi koefisien, dan dari koefisien naik jadi pangkat. Menjadilah dia log 8 pangkat min sepertiga. Kita tahu 8 pangkat min sepertiga itu 8 itu 2 pangkat 3 dipangkat min sepertiga, 3 kali min sepertiga lah 2 pangkat min 1, dan 2 pangkat min 1 itu adalah setengah, kan gitu kan? Log setengah. Nah, basisnya buat saja basis 10. Kenapa 10? Karena di sini hanya ditulis log tanpa basisnya kan? Ini tanpa basis, langsung anggap basis. Kita lanjut lagi. Contoh berikutnya, nah ini sama saja, sudah ada jawabannya A, B, dan C. Kemudian combining logarithmic expression, menggabungkan ekspresi logaritma. Contoh ini, nah tiganya boleh naik ini, koefisien naik jadi pangkat, menjadilah dia log X pangkat 3. Duanya naikkan saja menjadi log X kurang 5 pangkat 2. Ketika dia tambah berarti dikalikan. X pangkat 3 dikali, kita tambah itu menjadi, Anda balik menjadi apa itu? Ini dikali ini ya. Nah, jadilah dia ini. Ya. Kemudian yang ketiga ini juga naik. Kemudian min setengah naik. Oke. Terus ya, Anda boleh selesaikan menjadi seperti ini. Kita lanjut lagi. Nah, ini jawabannya tadi. Ya, ini latihan, silakan Anda boleh coba. Saya kasih satu saja penjelasan. Misal hukum logaritma untuk diurai ya. Nah, ini yang 12 ini, 12A, logaritma basis 5, 5 itu ya, kecil, dari X per 2. Ingat bahwa pembagian akan berubah menjadi kurang. Nah, seperti ini.
Lanjut, kita dapat juga mengubah basis logaritma. Jadi kalau logaritma dengan basis B dari X, kita ubah saja menjadi log X dibagi log B, basisnya suka hati, terserah nggak lagi basis B. Contoh seperti ini. Kita punya logaritma basis 2 dari 12. Boleh kita tulis jadi log 12 dibagi log berapa? Log 2. Nah, di sini kan basis A. Kalau saya lebih sarankan Anda untuk menggantinya dengan 10. Karena ini basis istimewa. Jadi silakan Anda bekerja dengan basis 10. Jadi basis-basis yang tidak 10 bisa dikembalikan ke basis 10. Misalnya lagi log basis 7 dari 20. Ini langsung saja log 20 dibagi log 7. Hitung saja dengan kalkulator berapa hasilnya, tapi gunakan basis 10. Yang seperti ini, log 5 basis 8 itu artinya log 5 dibagi log 8 basis 10, 0,773. Dan Anda bisa mencoba cari juga contoh ini ya, latihan. Nah, tadi saya sudah bahas bahwa yang namanya bilangan natural E dan logaritma sebagai basisnya. Jadi, kalau ada bilangan natural E itu munculnya dari mana? Bilangan natural E itu adalah akibat dari ini. Ekspresi ini. Jadi kalau N-nya 1, 2, 5. Kenapa jadi 2,4? Karena N-nya ganti dengan 5 jadi 5. Jadi 1 tambah 1/5 pangkat 5 hasilnya 2,48. Dan seterusnya ketika N-nya membesar menjadikan nilainya menjadi 2,718 dan seterusnya. Ini nilai konstanta E yang diperoleh dari rumus ini ya. Nah, kemudian logaritma natural dengan basis E. Kita tahu bahwa logaritma basis E, kalau basisnya E ya kita tulis begini, basis E. Nah, untuk basis E ini ada nama istilah yang khusus yang dinamakan ln E. Jadi kalau kalian nanti dapat logaritma ln X itu adalah logaritma X juga, tetapi basisnya hanya E, tidak basis-basis lain. Nanti kalau kalian punya ln 10, itu artinya log 10 basis E. Ingat E tadi 2,718 dan seterusnya ya. Kita lihat ini adalah 4 sifat dasar dari logaritma. Ln 1 0, ln E 1. Kenapa ln E 1? Karena yang namanya ln E itu adalah log E basis E. Kita tahu sebelumnya bahwa yang basis dengan logaritma sama akan kembali ke 1. Kemudian yang ketiga, ln dari E pangkat X adalah X. Kenapa? Sama tadi pangkat X-nya jadi koefisien, jadi X kali ln E. Ln E itu apa? Ln E tadi kan seperti ini, 1. Jadilah dia X kali 1. Dan X kali 1 itu tentunya adalah 1 ya. Kita lihat lagi, kalau E pangkat ln X, dia akan kembali ke X. E pangkat ln X akan membawa dia kembali ke X. Jadi kalau kita punya, nih, E pangkat ln 8, E pangkat ln 12, E pangkat ln X kuadrat, berarti X kuadrat. E pangkat ln X kuadrat tambah 2X, itu hasilnya X kuadrat tambah 2X ya. Demikian ya penjelasannya. Kita lihat lagi menyelesaikan persamaan logaritma dan eksponensial. Nah, ini sepertinya adalah part yang ketiga ya, dan akan saya terangkan nanti. Tapi tak mengapa. Kalau kita punya persamaan logaritma dan eksponensial sekaligus, caranya kita selesaikan dengan menggunakan mereka berdua ya. Jadi kalau kita punya misalnya E pangkat Fx sama dengan A, maka kita ambil ln ya. Kalau di ln kan, ln E pangkat Fx jadi apa? Ya, ambil ln kedua ruas. Kenapa nggak log ln? Karena ya E basis ln log basis E kan ln ya. Nah, ini kan juga ln A. Kita tahu bahwa pangkat dalam logaritma boleh turun kan,
Jadi fx kali ln E sama dengan ln A, sehingga fx sama dengan ln A. Kesimpulan apa? Jika kita punya E pangkat fx dan nilainya sama dengan A, jika ya, oke, maka fx itu adalah ln dari A. Anda dapat menggunakan kesimpulan ini untuk menyelesaikan soal yang terkait dengan eksponensial. Contoh gini. Contoh. Ada E pangkat 2x min 1 sama dengan 5. Berarti yang jadi fx-nya kan ini. Maka 2x min 1 sama dengan ln 5. Berarti 2x sama dengan 1 pindah ruas ya. Jadi 1 ditambah ln 5. Lalu x sama dengan 1 tambah ln 5 dibagi 2. Ya. Contoh lagi, E pangkat 4x tambah 10 sama dengan 12. Berarti fx-nya 4x tambah 10. 4x tambah 10, ambil ln 12. 4x sama dengan, pindah ruas ya nih ya, min 10 tambah ln 12. Lalu bagi 4, x sama dengan min 10 ditambah ln 12 per 4. Nah, ini diserahkan saja kepada kalkulator. Case yang melibatkan di sini ada katakanlah 10 kali E pangkat min 4 min 3x sama dengan 4. Berarti ini bagi dulu dengan 10. Jadi E pangkat min 4 min 3x sama dengan berapa? 4 per 10 alias 0,4. Otomatis fx-nya ini min 4 min 3x sama dengan ln 0,4. Pindahkan ruas min 4-nya jadi plus 4. Min 3x sama dengan 4 ditambah ini. Lalu dibagi min 3. X sama dengan 4 ditambah ln 0,4 dibagi negatif 3. Dan ini hitung saja dengan kalkulator. Part yang kedua, bagaimana kalau kita memiliki tadi bentuk logaritma. Tadi kan bentuk ln ya. Nah, sekarang kita bentuk ln. Kalau ada kita punya ln fx sama dengan A, gimana? Ingat, ln fx itu adalah log dari fx dengan basis E sama dengan A. Dan saya telah katakan bahwa ini konversinya tinggal memutar menjadi seperti ini. Jadi E pangkat A. Kan gitu. Sama dengan. Ya. Jadilah dia E pangkat A sama dengan fx. Maka kita bisa buat kesimpulan lagi. Kesimpulan, jika ln dari fx sama dengan A, maka apa? Maka fx sama dengan E pangkat A. Ini untuk ln. Kalau tadi untuk EX. Contohnya begini. Kalian punya ln 2x tambah 5 sama dengan 4. Berarti yang jadi fx 2x tambah 5 ya. Maka 2x tambah 5 adalah apa itu? E pangkat 4. Nah, pindahkan 5-nya ke kanan. 2x sama dengan E pangkat 4 dikurang 5. Lalu dibagi 2. X sama dengan E pangkat 4 dikurang 5 dibagi 2. Sisanya hitung dengan kalkulator. Satu part lagi. Jika kalian memiliki fungsi 4 dikali ln X tambah 10 sama dengan 12 misalnya, maka ini 4-nya dipindah dulu. Ln X tambah 10 adalah 12 dibagi 4, 3. Jadi kalau gitu, yang jadi fx kan ini, maka x tambah 10, tadi apa? E pangkat 3. Jadi x sama dengan E pangkat 3 dikurang 10. Silakan tekan kalkulator. Demikian ya. Jadi sepertinya video 2 ini telah secara singkat menyelesaikan hal yang terkait dengan
fungsi logaritma dan eksponensial sekaligus. Saya akhiri video ini, semoga ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video part yang ketiga, yaitu tentang persamaan eksponensial dan logaritma. Terima kasih.